Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang kedatangan sebuah headset ya, wireless headset merek Bezel. Ini Bluetooth ya, untuk sport headset. Jadi dikalungin ini ya, nanti ke leher. Ini kompatibel dengan all mobile phone ya, musik. Terus player portable juga untuk gaming dan juga komputer ya. Ini garansinya katanya ini 12 bulan ya. 12 bulan nggak tahu, tapi mungkin garansi si apa namanya si bezelnya nih, nggak tahu tokonya nih, nggak disebutin ya. Nah ini Mang beli tadi ya di harga 49.000 terus ongkos lah mungkin jadi 53 ribuan. Jadi di bawah semua Mang yang Mang review ya elektronik, beberapa video ke belakang pasti Mang nyari yang di bawah 50 ribuan ya, biar ya budgetnya lagi kondisi seperti ini bisa masuk. Sebelum kita buka, kita lihat dulu apa namanya spesifikasi yang ada di dus ya. Yang pertama, ini wireless versionnya di versi 5.3 ya. Working frekuensinya di 2,4 sampai 3 Hz ya, sampai 2,48 GHz. Terus transmission distance-nya bisa sampai 10 meter. Di drive unitnya ini 10 mili ya, impedance-nya 32 ohm, sensitivity-nya 91 desibel sampai plus minus 3 desibel. Built-in baterainya ini 120 mAh. Selanjutnya frekuensi responnya bisa 50 Hz sampai 20 kHz, nanti kita coba. Terus di sini bisa charging time-nya 2,5 jam katanya ya. Dan bisa bertahan kalau untuk musik dan call time itu 10 jam. Nah, ini inputnya itu harus dari USB ya, micro USB dengan DC 5 volt dan 60 mA ya. Ini ya spesifikasinya. Ini ultra lightweight, jadi ringan banget katanya ya. Terus premium sound kita coba nanti, walaupun pasti ada distorsi ya karena emang direkam lagi pakai mic. Terus automatically adjust the noise ya. Jadi bisa reduksi atau mengadjust noise. Nah ini spesifikasi yang ada di dus ya. Nih, bisa untuk telepon, terus long lasting baterai, sweat proof, ya tahan inilah keringat ya, comfortable to wear ya, 10 jam 10 hour, sama versinya 5,3 itu ya. Oke, kita buka aja. Di dalamnya kita dapat apa aja ya dari dus ini. Nah ini dia ya, udah nggak ada lagi nih, bahkan buku garansi pun dan lain-lain tidak ada. Ini dia barangnya, kita dapat ini ya, dudukan untuk apa namanya di telinganya. Ini ada yang kecil ya, ini yang lagi terpasang yang sedang ya. Ini ada yang besar nih, besar dan kecil, jadi bisa diganti ya. Udah keren lah, lumayan bonusnya nih ya, si karet yang untuk didudukan di telinga. Terus ini chargernya ya, kabelnya sayangnya masih micro USB nih, dari USB-A ke micro USB, jadi bukan Type C ya nih. Padahal sekarang udah zaman Type C ya, imbang lah dengan harga cuman di bawah 50.000. Oke, terus kita coba buka. Nih nggak ada lagi ya. Nah ini yang bahannya ya, ini dari karet nih ya. Nah ini bisa dikalungin ya nanti ke apa namanya, ke leher. Yang ini karet nih, fleksibel ya. Yang ini plastik atau ini ABS atau apa ya. Nih. Nah ini sini juga ada tombol volume. Nah ini yang kecil, lubang kecil ini kelihatan nggak ya? Nah ini ya, lubang kecil ini untuk indikator nanti power sama LED atau Bluetooth-nya nyambung atau tidaknya ya. Ini sama untuk mengurangi volume. Nah kita coba nanti kita coba nyalakan. Nah ini untuk ngecasnya di sini ya. Nah yang micro USB di sini. Nah ini kebetulan dari awal Mang belum pernah cas ya, dan masih aman. Mang sudah coba beberapa kali nih kayak gini nanti. Nah ini kayak gini ya. Nih
masukkan ya. Yang ini ke batok charger HP, cuman yang 5 volt ya. Oke, itu ya. Nah, ini untuk menyalakannya kita tahan lama ya di tombol powernya sampai dia menyala. Nih. Nah, ini kalau udah berkedip seperti ini, berarti dia udah nyala ya. Nih kebetulan memang sudah disambungkan dengan HP ini, jadi yang barusan berkedip langsung mati ya. Kita coba matiin dulu ya. Nah, ini kalau putus dengan koneksi dengan HP, ini akan berkedip. Ya, dari segi bahan oke lah, lumayan lah. Cuman memang ini ABS biasa ya kayaknya. Terus yang Mang senang ini udah ada, ini metal ya. Udah ada magnetnya nih. Walaupun harga 50 ribuan, udah ada magnetnya. Terus kayaknya ini bentuknya tuh cukup ergonomis ya. Nih. Ya, sudah ada bengkokan gitu, jadi kita tinggal masukin ke dalam lubang telinga. Cuman ini kelemahannya nggak ada tanda left and right ya. Gitu aja sih kelemahannya. Oke, gitu ya. Sekarang kita coba uji pakai software audio test namanya ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk menguji delay atau tidaknya suara ya. Delay atau tidak. Ini untuk menguji delay atau enggaknya suara ya. Kita coba sambungin dulu. Ini kan udah nyala tadi ya. Nah, kebetulan Mang putus, Mang gantiin ya. Nanti pakai mic ini Mang. Nah, ini ya. Mic ini Mang tembak di sini ya. Nah, di sini di pinggir itu. Di pinggir dari mikrofonnya ya. Nah, pakein aja ya, biar diam itunya sih. Nah, ini. Nah, ini ya nanti ya. Jadi ini langsung masuk ke mikrofon ya. Oke, kita sambungin dulu ya. Tadi Bluetooth-nya Mang matiin. Jadi kita sambungkan dulu. Ini masih menyambung sebentar ya. Nah, ini udah nyambung ya. Udah terhubung karena ini udah paling berkedip sekali aja ya. Nah, ini volumenya pun Mang buat maksimal aja ya sekalian. Nih. Biar langsung masuklah suaranya ya. Oke, kita coba ya pakai audio test. Ada delay nggak ya? Jadi ini sistemnya itu ketika ini hijau suaranya trek trek gitu ya. Nah, di sini nih. Kita coba delay test ya. Nah, kayaknya kebetulan ini kedengar juga dari luar ya. Kayaknya nggak delaynya nggak terlalu jauh lah. Bukan nggak terlalu jauh, nggak delay lah intinya ya. Karena terlalu kecil, berapa milisecond mungkin ya. Kalaupun delay. Oke, nah ini kita coba ini ya, kanan kirinya. Nah, ini bot ya. Kebetulan harusnya sih ini dua-duanya ya dideketin, coba ya. Kedengar nggak ya? Ini kanan, ini kiri gitu ya. Kanan, kiri, ini dua-duanya nyala. Oke, ya itu tesnya. Lanjut kita ke ini ya. Ini kan tadi rentang jaraknya itu antara 50 Hz sampai 20 kHz ya. Kita coba dari yang paling bawah dulu ya, di 0 ya. Nah, ini 0 Hz. Masuk ke, coba di bawah ini ya, di bawah 50 dulu ya. Bisa nggak? Nah, 34. Ini pasti ada suaranya mungkin ya, karena rentangnya ini baru kita masuk. Naik-naik ya.
Ini 1300. Makin tinggi ya. Nah, ini kenceng ya, sampai kedengar keluar. Ini 3200, 6000. Nah, udah kalau ke atas telinga kita udah nggak dapet, nggak tahu nih di sini dapat kayaknya ya. Nanti kita lihat di hasil rekaman. Itu ya. Oke. Kita coba di YouTube ya. Kita cari dulu yang tidak copyright. Kita dengar suaranya apakah lumayan atau tidak ya. Mudah-mudahan nggak copyright ya. Ini sampai keluar kedengar sih sebenarnya ya. Nah. Oke ya. Coba dengar satu ya, Mang ambil satu nih ya. Wah, keren nih kayaknya harusnya. Kalau barusan Mang denger keren ya harusnya ya. Oke, ini jadi Mang sudah coba juga beberapa kali ya, dan kalau menurut Mang untuk harga 50.000 ini suara bassnya oke ya. Suara bassnya oke, cuman Twitternya tuh ya sedikit lah gitu ya. Sedikit miss. Ini pengalaman pribadi ya, jadi setiap orang mungkin beda aja. Tapi jika dibandingkan dengan beberapa merek mic yang lain, gitu, mic speaker yang lain, itu lumayan ya cara suara gitu. Tadi mungkin bisa didengar juga ya, walaupun pasti ada distorsi ya, karena memang pakai alat lagi ya, pakai mic. Masuk ke rekaman itu pasti ada distorsi. Beda dengan kalau kita dengar langsung di di telinga kita gitu ya. Nah, ini memang udah coba beberapa kali, hasilnya untuk bass oke lah gitu ya. Dengan harga di bawah 50.000, tinggal Twitternya sedikit agak kurang gitu ya kalau menurut Mang ya. Jadi cukup ya worth it ya. Jadi cukup layak lah gitu untuk dibeli di harga 50.000 gitu ya. Selain itu juga ada fungsi lain ya. Ada untuk nelpon, terus ada juga untuk ada mic-nya lah untuk nelpon dan kebutuhan bicara melalui speaker atau mic headset Bluetooth ini gitu ya. Terus bentuknya juga lumayan ringan dan ergonomis ya. Jadi cukup enak di leher ya, tinggal dipakai, kita masukin ini ke telinga kita ya. Nah, kalaupun nggak dipakai ya ini tuh. Dia ada magnetnya ya, jadi bisa menyatu seperti ini. Tinggal yang belum Mang coba agak lama adalah kemampuan dari si baterainya ya. Kalau menurut ini kan bisa sampai 10 jam. Nah, itu Mang belum pernah coba nyalain sampai 10 jam. Mungkin Mang percaya aja lah gitu ya. Memang baiknya kita coba, cuman itu Mang belum pernah nyoba sama nanti umur dari si headset ini, apakah cukup lama, tidak gampang rusak lah maksudnya, atau gampang rusak. Tapi melihat build up sih ini cukup meyakinkan ya, karena ini metal nih ya, yang ini metal, terus yang ini juga metal nih ya, kecuali yang ini karet sama yang ini plastik. Kalau yang lainnya build up cukup oke, kabelnya juga empuk ya, enak nih kayak kabel mahal ya. Dan biasanya kalau yang murah itu keras kabelnya ya, keras kabelnya. Kalau yang ini cukup empuk kayak kabel-kabel mahal gitu ya. Jadi gimana Mang? Ya tadi ya, kalau dengan harga cuma 40.000 sampai 50.000 ini ya cukup layak lah untuk dibeli ya, terutama untuk kita yang budgetnya mepet, pengen punya headset untuk berolahraga sambil lari dengerin musik gitu ya.
bisa menggunakan atau membeli headset ini gitu ya, headset dari Basel, harganya 49.000 ya, plus ongkos 50 lebih lah. Itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.